Baik, terima kasih. Salam dan bahagia untuk Pak Doni dengan Ibu Florida. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Selamat siang Pak Baik, Wahyu, sehat. kabar Selamat baik. siang, Pak Wahyu. Saya udah lihat dari senyumnya. Baik ya, kita menyingkat kata. Ini kita akan melaksanakan ini tugas kita dalam CGP rekognisi di angkatan 11, di mana nanti kita akan melaksanakan praktek coaching yang di mana nanti saya sebagai supervisor, Ibu Flo sebagai coach, dan Pak Domingus sebagai coaching. Sebelum kita melaksanakan supervisi berupa coaching, nanti sedikit saya mengutarakan tentang rubrik penilaian di dalam sesi demonstrasi kontekstual. Di sini ada 3 kriteria dalam pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Di mana nanti yang akan dilakukan apakah di dalam coaching tadi, sebentar yang Bapak Ibu akan lakukan, apakah dari ketiga prinsip itu nanti tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga, saya harap nanti sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu sedikit saya gambarkan tentang rubrik penilaian kita di dalam sesi demonstrasi kontekstual. Baik, pada kali ini sebelum kita melakukan supervisi, saya akan sedikit melakukan pra-supervisi untuk coach kita, Ibu Florida. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pematik. Ini yang pertama ya, ini Ibu Flo. Ini mungkin dari 3 kompetensi coaching ini, apa yang ini Ibu Flo ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Untuk praktik coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif ya. Kiranya si coachingnya ini mengutarakan masalah yang dia hadapi, dan saya bisa mendengarkan dengan aktif dan bisa memandu ya, mengarahkan si coachingnya ini eh, dengan cara mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, sehingga si coachingnya ini bisa menemukan dirinya sendiri dan bisa menemukan solusinya sendiri eh, tanpa ada asumsi seperti itu, Pak Wahyu. Luar biasa, ini sudah ini makan sekali dengan modul 2.3. Baik, terima kasih dari 3 prinsip coaching tadi yang diutarakan oleh Ibu Florida. Mungkin bagian kompetensi mana yang mungkin secara spesifik ya Ibu ingin diobservasi nanti? Secara spesifik, saya ingin kompetensi yang saya kembangkan adalah kemitraan ya Pak Wahyu ya. Seperti itu Pak Wahyu. Baik ya, dari dalam kemitraan ya Ibu. Mungkin dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Baik, indikator ketercapaian yang dengan tujuan pengembangan yang saya kembangkan itu adalah bagaimana ya saya eh, menggali si coachingnya ini untuk bagaimana dia mengemukakan masalahnya, kemudian menemukan eh, jawaban ya, menemukan solusinya tanpa ada kalimat-kalimat yang mm, berasumsi bahwa dia itu memiliki masalah yang benar-benar masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi saya lebih fokus untuk mengarahkan si coachnya ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga saya hadir sepenuhnya, dan juga saya lebih fokus dan hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif seperti itu. Baik, luar biasa. Baik, dari pertanyaan tadi bisa dari bagian kompetensi yang nanti ini Ibu Flo ingin spesifik diobservasi dalam kegiatan coaching sebentar dan mungkin nanti indikator kerja capaiannya. Semoga sukses ya Ibu, dan mungkin kita nanti tidak berpanjang kata, nanti Ibu Flo dengan Pak Domi akan melakukan proses coaching di dalam sesuai dengan kelompok kita kasus pertama. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada berdua. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu.
Selamat siang, Dok. Apa kabar hari ini, Dok? Oh, kabar baik, Bu. Oh ya, baik. Hari ini Ibu ingin ngobrol sedikit sama kamu. Kayaknya sudah lama ya. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu hari ini tidak, Dok? Oh, tidak, Bu. Silakan. Ada apa ya, Bu? Kita ngobrol saja ya, Dok ya. Soalnya kita sudah lama tidak ngobrol seperti ini. Akhir-akhir ini, Ibu guru perhatikan kamu selalu menyendiri kalau di kelas. Kenapa? Sebenarnya saya ingin banget ngobrol sama Ibu. Tapi saya malu, Bu. Akhirnya sekarang saya bisa ketemu dengan Ibu. Oh, begitu. Baik. Jadi apa yang perlu Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu ceritakan kali ini? Begini, Bu. Saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami, Bu. Selama ini saya memiliki persoalan, Bu. Kamu memiliki persoalan. Terus masih ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya di kelas, Bu. Oh, seperti itu. Jadi kamu merasa tidak nyaman di kelas. Hmm, apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman kamu? Saya juga tidak tahu, Bu. Begitu. Eh, Coba kamu ceritakan, kenapa kamu tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan teman-teman saya di kelas, Bu, seperti kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal latihan. Tapi setiap kali kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri, Bu. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri dan tidak ikut bergabung dalam kelompok, Bu. Oh, begitu. Terus, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri lagi, begitu? Yang saya lakukan selama ini, Bu, setiap kali kerja kelompok, saya suka mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama, Bu. Um, saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan, Bu. Oh, seperti itu. Em, Kalau begitu, Ibu bisa simpulkan ya, kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka ketika bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, kamu selalu mengerjakan sendiri, bukan begitu? Betul sekali, Bu. Um, Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya mengerjakan, Bu. Oh, seperti itu. Baik. Sekarang kamu sudah tahu masalah yang kamu hadapi ya. Masih ada lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, Bu, sopan, rasa kekeluargaannya kuat, Bu, atau mereka berpikir saya mampu ya, Bu. Cuma sayanya yang tidak mau dibebani oleh teman-teman saya, Bu. Nah, ini dia. Mereka menganggap kamu itu anak yang pintar, dong. Jadi kira-kira untuk kedepannya, apa yang akan Do lakukan? Ini saya sendiri bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang saya harus lakukan, Bu. Oh, seperti itu, baik. Dari beberapa hal yang sudah Do jelaskan,
hal mana yang menjadi prioritas pertama menurut Dok? Pertama, saya minta maaf kepada mereka, Bu, atas sikap saya selama ini mungkin, Bu. Yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakkemampuannya. Ketiga, saya merasa bangga, Bu, bisa dipercaya, dan mereka mau ikut bekerja sama dan tidak menyendiri lagi, Bu. Nah, ini dia keren kamu, luar biasa. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira untuk kedepannya ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Nah, begini Bu, kemungkinan nanti saya lakukan atau saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu. Dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing teman-teman saya selama saya mampu dan saya bisa, Bu. Nah, ini yang ibu suka dari kamu, dong. Nah, bisa jelaskan lagi ke ibu lebih jauh lagi. Seperti apa? Oh, baik, Bu. Saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa yang mau ikut dalam kegiatan saya, Bu. Baik. Apa yang kamu maksud? Itu apa yang kamu maksud itu seperti tutorial sebaya? Tutorial sebaya. Apa itu, Bu? Baik, Ibu akan jelaskan ya tentang tutorial sebaya. Nah, tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam hal belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan dia memiliki hubungan sosial yang tinggi, Do. Seperti itu, seperti kamu. Oh, begitu ya, Bu. Oh, ya, ya. Akhirnya saya bisa paham, Bu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Nah, dari obrolan kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan apa yang akan kamu lakukan ke depan? Hmm, saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, ini dia Ibu suka dengan kamu, ya. Nah, apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini? Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dalam rencana ini, Dok? Eh, Selepas dari sini, Bu, saya akan menemui teman-teman saya di kelas, Bu, dan akan mengungkapkan atau menginformasikan kegiatan yang akan saya rencanakan, Bu. Seperti itu ya, baik. Siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya meminta Ibu guru atau saya meminta Ibu Ida untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Baik, ini baru anak ibu yang hebat ya. Kamu pasti bisa dong. Kamu anak hebat, luar biasa sekali ya. Terima kasih, Bu Ida. Selamat siang, Bu Ida. Sama-sama, Nak. Selamat siang juga, Nak. Iya, Bu. Iya, sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan, Dok. Dan Siap, Bu. sukses Terima ya kasih, untuk Bu, Dok. untuk waktunya, Bu. Iya, sama-sama, Dok. Baik, sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dan emoticon untuk dua orang yang hebat, calon guru penggerak rekognisi yang hebat. Baik, terima kasih. Dari saya akan mengutarakan sedikit ya dari hasil tadi coaching dalam proses coaching tadi yang terjadi antara coach dengan coach, di mana Ibu Flo sebagai coach dan Pak Domi sebagai coach. Dari pengamatan hasil pengamatan saya, suasana dari percakapan sangat mencair, sangat luar biasa, di mana alur ceritanya sangat nampak ya Bapak Ibu. Dari tujuannya, dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Flo, mengidentifikasi tujuan, identifikasi masalah,
Dan yang tidak kalah penting dari tanggung jawab ada sebuah komitmen antara coach dengan coachee dan coachee menemukan dari hasil percakapan coaching. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Baik, itu mungkin sedikit ya Bapak Ibu dari proses jalannya coaching. Nah, di sini saya akan menanyakan lagi ya Ibu, setelah kita pasca dari coaching ini, mungkin yang sudah dilakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi, yang menjadi sebuah indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu? Yang sudah Baik, dilakukan. iya, dari praktik coaching yang sudah dilakukan tadi, saya merasa bahwa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah lumayan. Cuman ke depannya saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memantik si coachingnya lebih mendalam lagi dan membuat si coachingnya ini lebih bermakna ya saat melakukan praktik coaching ini sehingga tujuannya itu tercapai, Pak, seperti itu. Baik, luar biasa, sangat luar biasa. Baik, ini juga ya, ini Ibu Flo, saya sebagai ini supervisor juga menyampaikan dari catatan yang tadi hasilnya saya dari hasil pengamatan saya sebagai supervisor itu tadi apa yang dilakukan itu sudah berbasis data yang bebas dari penilaian dari asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil dari ini pra percakapan kita pada di awal tadi. Sangat luar biasa, saya memberikan apresiasi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan untuk coach. Mungkin setelah tadi Ibu melaksanakan coaching, mungkin ada kompetensi apa lagi yang mungkin ingin dikembangkan tadi berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang ingin dikembangkan lagi. Baik, yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya, seperti Ya, itu ya. ya. Iya, seperti itu Pak Wahyu. Betul, mantap betul, luar biasa. Baik, sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk kegiatan kita pada sesi ini. Ada kebermaknaan kita melakukan proses demonstrasi kontekstual selain menjalankan tugas kita sebagai CGP, ada hal poin penting yang kita bisa petik dari hasil coaching kita pada hari ini. Tetap semangat untuk Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita pada hari ini dan saya tutup dengan selamat siang, tetap semangat, salam dan bahagia. Terima Selamat kasih. siang dan salam Selamat dan siang, salam bahagia. dan bahagia.